Atha bin Abi Rabah, tabi'in, murid Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Hei Atha, ala urika imra'atan min ahlil jannah? Maukah engkau aku tunjukkan wanita penghuni surga?" "Tentu wahai guru." "Bala." "Tuh, hadhil mar'atus sauda." Tuh. Wanita hitam itu tuh. Tinggi orangnya, tinggi hitam. Ditunjuk oleh Ibnu Abbas. Dia tuh dulu datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Inni usra, ya Rasulullah, saya kena penyakit epilepsi berat. Wa ini atakasyaf, dan kalau sudah kumat, saya kusar-kusaran di tanah, tersingkap aurat. Fad'ullaha li, tolong doakan pada Allah buat saya. Epilepsi hebat, sering kumat atau kena gangguan jin," kata para ulama. Lalu Nabi mengatakan, "In syi'ti sobarti walakil jannah." Jika kau mau, sabar ya. Sabar aja udah. Itu lebih baik bagimu surga. Namun kalau memang gak kuat, jika kau mau, akan aku doakan pada Allah, engkau akan sembuh insya Allah. Mau pilih mana? Asbir ya Rasulullah. Saya mau pilih sabar aja ya Rasulullah. Disinilah silang pendapat para ulama hukum berobat. Nabi memilih, bahkan untuk mendoakan, Nabi memberikan pilihan. Mau sabar, enggak saya doain. Bayangkan, karena kalau Nabi berdoa, sembuh biidznillah. Lebih baik enggak sembuh, sabar sampai Allah tentukan takdirnya, Allah yang menyembuhkan. Enggak usah pakai perantara saya. Bayangkan, padahal kan doa doang, bukan ngobatin, doa doang. Tapi doa Nabi mustajab. Kalau Nabi katakan, "Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini," sembuh udah itu. Tapi Nabi menunjukkan kepada sesuatu, jalani takdir, sabar. Karena pada kesabaran itulah keindahan dan bagimu surga. Udah, dia milih, saya sabar ya Rasulullah. Jadi sekarang nih, kalau kita berikan pilihan, Anda dicabut nyawa anak Anda, anak kita dicabut, pilih mana? Anda sabar atau saya doakan gak sedih lagi? Misalkan begitu. Pilih mana? Dengan kesedihan, lalu dia bersabar, berharap pahala bagimu surga, atau dikasih lagi diganti kebahagiaannya, atau mau pilih sabar itu? Itu pertanyaannya. Ini rahasia. Maka terkadang kita kehilangan suami, istri, kehilangan orang tua, kehilangan anak. Menurut kita itu berat. Iya, berat. Itu bara api, berat banget menjalani kehidupan seorang diri tanpa suami, tanpa anak, tanpa ini, tanpa itu, dengan penyakit yang divonis. Berat. Harus bolak-balik cuci darah, harus bolak-balik kemo, harus bolak-balik. Berat. Anda pilih mana tapi? Pilih sembuh, selesai, belum tentu surga, tapi pilih sabar, bagimu surga. Bayangkan. Dan kita tidak pernah minta diuji ini, jangan. Kita minta, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Keselamatan kita minta, bahagiaan kita minta. Tapi kalau ujian itu datang, tolong kondisikan diri. Ini sabar. Maka perempuan ini cerdas. Dia milih gak didoain. Saya pilih sabar ya Rasulullah. Gak usah didoain berarti. Saya pilih sabar aja udah. Begini aja udah, biarinlah. Siapa sih yang gak mau sembuh? Apalagi perempuan risih banget. Pasti gak ada yang mau nikahin ini begini. Siapa yang mau nikah sama perempuan ayan? Tiba-tiba kumat, hitam lagi, tinggi. Menurut orang mungkin. Makanya Ibnu Abbas kenapa? Tuh lihat perempuan hitam itu. Kenapa Ibnu Abbas ngomong begitu? Bukan sedang gibah, bukan sedang merendahkan wanita hitam, bukan. Tapi untuk menjelaskan Allah memuliakan, lihat wanita itu tanpa memandang fisik. Tapi karena apa? Imannya. Tuh, jangan kita minder dengan apa yang kita miliki sekarang, bersyukurlah. Apalah daya rupa ini akan hancur juga di alam kubur. Jadi jangan rendahkan orang karena fisiknya, tapi lihat value-nya dia apa? Iman. Ibnu Abbas sampai nunjuk muridnya, atau tuh lihat perempuan hitam itu. Sengaja ditunjuk oleh Ibnu Abbas. Dia nih yang mungkin menurut orang tidak menarik, orang biasa, pesakitan. Tapi dia penghuni surga, tahu nggak antum? Gitu loh. Bayangkan. Jadi maksudnya diri kita ini, kita punya value apa kira-kira nih? Kita kaya juga enggak, fisik juga biasa, kesedihan demi kesedihan. Tapi kita punya value apa? Kalau sabar juga enggak, apa modal kita? Lantas apa gitu loh? Tapi dia cerdas wanita ini. Ya Rasulullah,
Saya pilih sabar, tapi tolong doakan pada Allah agar aurat saya tidak tersingkap. Saya malu kepada Allah. Malu. Auratnya tersingkap. Hal dia tidak menarik. Ditambah mungkin dia sekalipun terbuka saat epilepsi, dia tidak berdosa. Karena di luar kesadaran kan begitu. Tapi dia tetap lihat imannya menghalangi hal itu. Rasa malunya sebagai seorang wanita. Rasa takutnya kepada Allah, tolong doakan agar Allah menjaga auratku. Bayangkan, ini nih mahal banget ini perempuan, penghuni surga dibandingkan yang joget-joget nggak karuan, buka aurat dan seterusnya, nggak punya rasa malu. Nah ini ya, ini nilai yang luar biasa.